Dan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa tentang sulit tercapainya 10 indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2024 adalah peringatan serius. Beberapa indikator itu bahkan masih sangat jauh dari target. 3 tahun pandemi menjadi pukulan berat terhadap segala target pembangunan, namun ketertinggalan jauh di sejumlah indikator itu tidak dapat dipungkiri adanya kelemahan besar pada kinerja pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Rabu 7 Juni 2023, dengan tema Target Pembangunan yang Terpinggirkan bersama saya, Leonard Samosir. Anda semua, para pemirsa, nanti bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Arief Suditomo. Mas Arief, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas? Alhamdulillah. Ini sesuatu yang sangat serius, tapi mungkin karena kita tidak bisa melihat langsung yang disampaikan Pak Suharso ini, akhirnya jadi kalah nih prioritasnya dengan hal-hal yang kasat mata. Tapi sebelum kita bahas itu, Mas Arief, kita akan lihat dulu pemirsa beberapa berita yang diperhatikan lebih oleh Media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama, ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini, Anda bisa lihat di harian Anda. Jokowi dinilai menakuti rakyat. Wah, ini kenapa dinilai menakuti, lalu apa yang membuat Jokowi dinilai menakuti rakyat ini, Mas Arief? Mungkin ini terkait dengan statement Presiden yang terkait bahwa apakah saya akan harus diam saja apabila ada pihak-pihak yang akan mengganggu jalannya pemilu. Dan ini merupakan salah satu hal yang mungkin dikhawatirkan ya, karena banyak pihak yang pada akhirnya merasa bahwa setiap zaman itu punya pemimpinnya masing-masing, dan setiap zaman itu memang tidak perlu didikte dengan berbagai macam skenario. Jadi hal-hal inilah yang pada akhirnya dianggap sebagai menakuti rakyat. Seharusnya kita harus menyambut ini mungkin dengan mood yang lebih optimistik ya. Kalau melihat berita ini, saya baca nih, Mas Arief. Ini pernyataan Presiden Joko Widodo pada saat di acara PDIP ya, konferensi pers pembukaan Rakernas ketiga PDI Perjuangan di Lenteng Agung, Jakarta. Ini saya kutip persis, masa riak-riak yang membahayakan bangsa saya disuruh diam? Enggak lah, katanya. Ini yang saya pengen tahu, riak-riak ini apa ya maksudnya ya? Apa bentuknya apa begitu loh? Ini harus jelas ini. Mungkin itu yang harus kita address di sini ya, bahwa dalam menghadapi sebuah hajatan besar dari bangsa ini, di mana kita seharusnya menyambut ini sebagai sebuah pesta demokrasi, merayakan achievement demi achievement dari hal yang kita sudah capai, karena saya yakin bahwa setiap 5 tahun itu kita naik kelas gitu ya, dan dalam proses ini seharusnya kita bisa menggelorakan suatu hal yang sifatnya bahwa kita naik kelas, bahwa kita sudah lebih baik dari 5 tahun sebelumnya. Dan ini yang merupakan salah satu hal yang mungkin harus kita lebih banyak kita gaungkan ya, bahwa kita lebih baik, kita harus lebih mencapai milestone yang lebih demokratik lagi. Kita harap bahwa tidak ada yang ketakutan, tidak ada rakyat yang takut dengan presiden ya. Ini kalau melihat beritanya kan seperti itu. Baik, kita tinggalkan berita itu. Kita ke berita selanjutnya di halaman 2, halaman dalam harian Anda, pemirsa. Mungkin sebagian besar dari Anda juga merasakan hal yang sama dengan yang kita rasakan, Mas Arief. Hari-hari belakangan ini panas ya, luar biasa. Kemarau tahun ini akan lebih kering. Wah, ini berita buruk ini untuk kita semua. Bagaimana nih, Mas Arief? Setidaknya sebagai orang yang optimis setidaknya kita telah mendapatkan sebuah prediksi. Dengan prediksi tersebut kita bisa mengantisipasi dan kita bisa melakukan berbagai macam hal persiapan yang terkait dengan hal ini. Karena ini bukan main-main, dengan tingkat curah hujan yang akan sangat sedikit, kurang dari 30%, normalnya ada 85 sampai 115%. Dan itu akan berlangsung terus sampai bulan Oktober tahun ini. Ini merupakan salah satu hal yang serius. Jangan sampai ketergantungan kita sama ekspor itu semakin bertambah, dan pada akhirnya ini akan memberikan bencana-bencana baru. Jadi
karena bukan hanya sekedar gagal panen, tapi kalau misalnya ini diikuti dengan wabah atau dengan berbagai macam ketidakstabilan dari sisi ekonomi, dan kita harus menghadapi sebuah tahun-tahun yang sangat penting, yakni tahun politik. Ini merupakan salah satu hal yang seharusnya sudah diantisipasi baik oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan beberapa lembaga terkait. Saya tertarik ingin tahu bagaimana kondisi sekian puluh bendungan atau waduk yang sudah dibangun selama ini, Mas Arief, karena kan itu rencananya adalah dipakai pada saat musim penghujan, ditahan untuk menahan air, dan dipakai pada saat seperti ini nih. Itu kira-kira akan bisa membantu kita tidak untuk menghadapi kemarau ini? Bisa ya, tapi menurut saya yang jauh lebih efektif untuk pada akhirnya kita kampanyekan adalah bagaimana sekarang penanganan yang lebih mikro gitu ya. Kalau bendungan itu kan investasinya besar, pembangunannya lama, dan harus memerlukan anggaran yang pada akhirnya harus dikoordinasikan, dan pada akhirnya juga berhadapan dengan prioritas-prioritas lain. Jadi sekarang salah satu upaya yang mana digalakan oleh Kementerian Pertanian seperti pembuatan embung yang pada akhirnya bisa menampung kurang lebih sampai 500 meter kubik ya air itu harus mulai digiatkan dari sekarang. Ya, ini dari awal tahun saya sudah mendapat informasi ini sebetulnya, Mas Arief. Waktu itu kami mewawancarai Persatuan Penggiling Padi, Pak Sutarto Alimuso, dan beliau sudah mengantisipasi karena mendapatkan prediksi BMKG itu Januari tahun ini, bahwa tahun ini pertengahan tahun sampai ke akhir tahun akan panas. Semoga itu tidak mengganggu juga pasokan pangan kita ya. Kita ke berita selanjutnya di halaman 5, pemirsa. Ini dari kolom Megapolitan. Ini menjadi kasus yang juga diperhatikan sebagian besar kita. Kasus penganiayaan David Ozora. Mario Dandi sengaja mengincar kepala David Ozora. Ini bagaimana ya, Mas Arief? Apakah memang sudah diakui memang mengincar bagian kepala atau bagaimana? Kalau kita lihat berita ini sumbernya adalah hasil dari sidang dakwaan ya. Jadi saya melihat bahwa dari titik awal saja anak ini sudah memperlihatkan bahwa perilakunya seolah-olah di atas hukum. Dan mudah-mudahan kita masih akan melihat dalam berbagai macam diskusi yang akan terjadi dari nanti mulai pembelaan dan pada akhirnya nanti penuntutan dan vonis, kita akan melihat apakah sejahat ini anak ini. Ya, apakah memang ini merupakan sebuah hasil pendidikan dari orang tua yang gagal bisa saya lihat ya. Karena pada akhirnya dengan resources kekayaannya sedemikian besar tidak berhasil menghasilkan mendidik seorang anak yang memberikan kontribusi pada masyarakat yang malah jadi seorang penganiaya. Dan ini merupakan salah satu hal yang kita harus nantikan dalam proses persidangan. Baik, ini dakwaan jaksa ya yang mengatakan Mario Dandi sengaja memilih area kepala untuk dijadikan target kekerasan ya. Ini menyedihkan, mengerikan, dan kita akan lihat bagaimana prosesnya dengan harapan tentunya tidak ada lagi kejadian-kejadian serupa ini ya, Mas Arief ya. Jangan kemudian ketika kita memberitakan ini begitu rupa malah menjadi trigger untuk melakukan hal seperti ini. Jangan. Kalau di acara-acara ada dikatakan don't try this at home gitu ya. Jangan tiru peristiwa ini. Kalaupun ada, kita harus memberikan treatment yang jauh lebih keras daripada apa yang kita berikan kepada Mario Dandi. Baik. Kita tinggalkan berita itu, kita langsung ke editorial. Pemirsa, editorial pada pagi ini diberi judul Target Pembangunan yang Terpinggirkan. Saya tadi kembali ke pernyataan saya yang di awal itu, Mas Arief. Ini bukan sesuatu yang menarik untuk dibicarakan, bukan sesuatu yang seksi. Karena apa yang dikatakan 10 target itu bukan sesuatu yang bisa langsung terlihat. Kasus Mario Dandi itu terlihat jelas. Tapi kalau yang disampaikan Pak Suharto ini mungkin menjadi sesuatu yang menjadi prioritas kesekian. Bagaimana, Mas Arief? Pengumuman Bappenas memang merupakan salah satu hal yang mengejutkan ya. Karena ya tadi Leo bilang kita tidak melihat orang stunting tiap hari. Namun kalau kita lihat ya, ini kan 10 indikator RPJMN yang susah akan tercapai di 2024 ini kan. Kalau kita lihat ini bukan hanya soal stunting tapi soal imunisasi, penanganan balita kurus, tuberkulosis, kusta ya, malaria dan lain-lain. Jadi kalau menurut saya apabila ini nanti berhasil kita tangani itu bagus. Tapi apabila ini pada akhirnya di 2024
gagal kita tangani, ini merupakan sebuah ilustrasi yang pada akhirnya amat sangat mengkhawatirkan karena ini terkait sama generasi muda kita yang harusnya jadi generasi emas di 2045. Jadi saya ingin contohkan satu saja, Leo. Sebuah provinsi yang sangat besar, yakni Jawa Barat. Sejak 2020 sampai ke tahun 2022 itu gagal menurunkan tingkat stunting sampai di bawah 20%. Jadi tetap di atas 20%. Jadi 20,2%. Angka stunting ya? Sementara provinsi kayak Banten yang pada dasarnya juga pertama memiliki kurang lebih angka stunting yang sama, itu berhasil menurunkan sampai 20%. Jadi saya pikir ini merupakan salah satu warning. Sebuah provinsi dengan 50 juta populasi, kalau dengan tingkat stunting sampai di atas 20%, saya pikir ini suatu hal yang alarming ya. Dan ini harus kita tangani segera. Kita akan bahas ini, Mas Arief, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Rabu 7 Juni 2023, target pembangunan yang terpinggirkan. Target pembangunan yang terpinggirkan. Pengakuan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa tentang sulit tercapainya 10 indikator rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN 2020-2024 merupakan peringatan serius. 10 indikator yang maksud adalah imunisasi dasar lengkap, stunting, tingkat penurunan berat badan balita atau wasting, insidensi tuberkulosis, eliminasi malaria, eliminasi kusta, angka merokok pada anak, obesitas penduduk dewasa, fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP, dan puskesmas dengan tenaga kesehatan yang sesuai standar. Beberapa indikator itu bahkan masih sangat jauh dari target. Sebut saja capaian imunisasi dasar lengkap yang baru mencapai 63,17% pada 2022 dari target sebesar 90%. Kemudian angka stunting yang masih di kisaran 21,6%, sementara target pada 2024 sudah harus turun hingga 14%. Capaian memprihatinkan lainnya adalah FKTP yang baru mencapai 56,07% pada 2022, padahal Presiden Joko Widodo menargetkan capaian tembus 100% pada 2024. Sejurus dengan itu, angka puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar baru mencapai 56,07% pada 2022, sedangkan akhir RPJMN 2024 harus mencapai 83%. Memang kita pahami jika 3 tahun pandemi menjadi pukulan berat terhadap segala target pembangunan. Namun ketertinggalan jauh di sejumlah indikator itu tidak dapat memungkiri adanya kelemahan besar pada kinerja pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Pemda dengan angka stunting yang terus tinggi semestinya dapat berkaca dari sejumlah Pemda yang dapat menurunkan stunting secara signifikan meski dalam kondisi pandemik. Salah satu contohnya adalah Pemda Sumedang yang menurunkan prevalensi stunting dari 32,2% pada tahun 2018 menjadi 8,27% di tahun 2022 dengan pemanfaatan sistem pendataan elektronik. Berbagai kelemahan kinerja pemerintah, mulai dari daerah hingga pusat, harus segera diperbaiki sehingga capaian 10 indikator itu setidaknya membaik di setahun terakhir ini. Mengejar ketertinggalan di masa akhir RPJMN 2020-2024 ini tidak boleh disepelekan karena sejumlah indikator itu sangat menentukan kualitas generasi muda kita. Kita harus paham jika indikator pertumbuhan anak dan kesehatan masyarakat memang menjadi indikator umum bagi pembangunan, termasuk di negara-negara maju. Sebab indikator-indikator inilah yang menentukan kualitas terpenting sekaligus termahal sebuah bangsa, yakni kualitas sumber daya manusia atau SDM. Tanpa SDM yang cerdas dan sehat, angka surplus penduduk pun tidak akan berarti banyak. Surplus penduduk semacam itu hanya akan menghasilkan angkatan kerja dengan keterampilan dan keahlian menengah.
sementara angkatan kerja dengan kemampuan level inovator dan tenaga-tenaga ahli hanya bisa dihasilkan jika generasi muda mencapai masa pertumbuhan emas dengan baik. Di sisi lain, kegagalan capaian 10 indikator yang sudah hampir mustahil dipenuhi di tahun terakhir ini harus menjadi pelajaran untuk penyusunan RPJMN 2025-2029. Pemerintah yang telah mulai penyusunan sejak Maret lalu harus memastikan jika estafet pemenuhan indikator-indikator penting itu harus berlanjut. Hal itu tentunya harus dituangkan juga dengan keberpihakan kerangka makroekonomi hingga program-program kementerian lembaga yang selaras. Pemerintah pusat harus dapat membuat strategi yang mendorong pemerintah daerah berperan lebih besar dalam pemenuhan indikator-indikator tersebut. Tidak berhenti di situ. RPJMN baru itu juga harus resilience dengan berbagai ancaman krisis global, termasuk ancaman pandemik baru dan berbagai krisis karena iklim hingga konflik kawasan. Hal inilah yang semestinya menjadi wujud kesadaran kita akan ambisi-ambisi besar, termasuk Indonesia Emas 2045. Segala target besar itu tentunya hanya bisa dicapai dengan pondasi bangsa yang kuat. Itu tidak lain adalah pembangunan SDM yang serius di segala lini. Sebelum kita berbincang, Mas Arief, kita mau coba bertanya dulu. Kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan mantan Direktur WHO Asia Tenggara yang juga adalah pemerhati kesehatan, Profesor Chandra Yoga Ditama. Prof. Chandra, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Prof. Chandra, apa yang disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharto Mono Arfa ini sesuatu yang mungkin untuk sebagian besar politisi itu tidak terlalu menarik, tidak terlalu seksi, karena yang dikatakan ada 10 kualitas yang target yang harus dicapai, ini kebanyakan adalah soal kesehatan atau kualitas manusianya, itu kan bukan sesuatu yang mudah dilihat akibatnya. Pertanyaannya adalah begini, Prof. Chandra, kalau kemudian 10 indikasi atau target ini tidak tercapai, ada masalah menangani soal stunting, soal tuberkulosis, apa dampaknya bagi manusia Indonesia, Prof? Ya, justru pada waktu target ini dibuat, dulunya tentu saja, karena dianggap ini sangat penting. Tetapi, seperti tadi disampaikan juga, bahwa buat banyak orang ini tidak seksi. Padahal, pelayanan kesehatan itu perlu dilakukan dari hulu ke hilir secara lengkap. Bahkan kita kan dengar berkali-kali disebutkan, sejak saya lulus dokter sekian ratus tahun yang lalu, bahwa promotif preventif itu penting. Itu kan sebagian besar dari 10 itu cerita promotif preventif. Tetapi yang lebih seksi kan cerita tentang ujungnya. Cerita tentang rumah sakit, cerita tentang rumah sakit internasional, cerita tentang dokter spesialis, gitu ya. Padahal cerita tentang bagaimana tenaga di desa, bagaimana adakah tenaga gizi di desa, itu sama pentingnya dengan adanya dokter spesialis bertaraf internasional. Jadi memang saya setuju sekali dengan pembukaan yang mengatakan bahwa ini tidak terlalu seksi buat para politisi, tapi justru itu masalahnya. Persoalan kesehatan tidak akan selesai kalau kita tidak menyelesaikan masalahnya secara komprehensif, promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Semua secara lengkap sebagai satu paket yang bersama, bahkan berulang kali dibilang bahwa promotif preventif itu penting. Tapi aktualisasinya di lapangan tidak begitu. Baik, Prof. Chandra, ini kalau kita lihat apa sebetulnya penyebab utama tidak tercapainya indikator yang 10-10-nya kalau saya lihat ini terkait dengan kesehatan ya, dengan kualitas tubuh atau badan dari manusia Indonesia. Apakah memang karena tadi ini bukan sesuatu yang berpotensi meningkatkan popularitas bagi siapapun yang mengusungnya, atau memang karena dana yang sangat kurang atau sangat terbatas, atau apa ya, Prof. Chandra? Jadi ada 3 penyebabnya. Nomor 1, memang harus diakui mau tidak mau pandemi tentu punya peran besar.
memperburuk berbagai pelayanan kesehatan. Saya ingat waktu saya masih di WHO, pada waktu bulan pertama-tama ada pandemi, kami mengumpulkan semua menteri kesehatan. Pada bulan pertama yang kita bicarakan COVID, bulan kedua kita bicara COVID, bulan ketiga bicara COVID, bulan keempat masih tahun 2020, WHO sudah bilang, oke, COVID tentu sangat penting, tapi ingat pelayanan kesehatan primer kalau kita tinggalkan, nanti akibatnya akan buruk loh. Gitu. Jadi itu sebenarnya sudah di warning sejak awal. Jadi memang ada dampak. Itu satu. Tapi nomor dua harus diakui juga bahwa sebelum COVID itu kesehatan itu kan tidak terlalu menjadi isu yang menarik buat. Saya nggak mau ngomong politisi, saya ngomong koran aja deh. Saya waktu kerja di Kemenkes selalu sampaikan kepada koran, kenapa sih kalau berita kesehatan selalu di halaman 15 atau halaman 24, gitu kan? Kenapa tidak di halaman 1? Karena di halaman 1 tentu yang hal yang lebih menarik dari kacamata publik. Memang pada waktu COVID, berita kesehatan maju ke halaman 1, perhatian orang lulusnya. Biar kita tentu bersyukur COVID-nya sudah turun, tetapi halaman kesehatannya jangan mundur lagi ke halaman 15. Itu kalau bicara koran. Saya bicara anggaran kesehatan jangan mundur lagi. Gitu. Kalau bicara perhatian pemerintah jangan. Ya saya nggak bilang sosial ekonomi tidak penting, tentu saja sosial ekonomi politik pilkada penting ya. Tapi tolonglah kesehatan diperhatikan. Yang ketiga yang sudah kita bahas, bahwa kalau mau menangani kesehatan jangan menangani ujungnya saja. Dokter spesialis, rumah sakit, tapi tangani dari awal. Tiga-tiga itulah yang menjadi penyebab kalau menurut saya. Apa indikator itu? Prof. Chandra, kalau kita lihat untuk pendidikan, itu kan APBN sudah diwajibkan, diamanatkan untuk setidak-tidaknya 20% APBN itu untuk pendidikan. Apakah hal yang serupa bisa kita lakukan misalnya, saya tidak tahu apakah angka 10 atau 20% juga misalnya kita wajibkan untuk dialokasikan ke kesehatan begitu, atau tidak perlu itu sebetulnya? Bagaimana, Prof? Itu sangat perlu dan itu sebenarnya sudah terjadi. Itu kan saya nggak mau masuk ke isu RUU kesehatan lagi yang sedang ramai dibicarakan. Itu sudah terjadi, ada cerita 5%, tapi 5% itu banyak habis untuk anggaran pengobatan yang BPJS. Tapi sekarang ada isu baru di RUU ini mau ada atau mau tidak ada, tapi itu tajuk yang lain dari media Indonesia nanti. Tapi jelas pengalokasian anggaran yang tepat, yang patut itu harus diperhatikan. Oke. Terakhir Prof. Chandra, kita ada di tahun politik, tahun depan akan ada pergantian kepemimpinan bangsa ini. Kalau Anda lihat 10 indikator RPJMN ini, kelihatannya akan menjadi sesuatu yang diperhatikan siapapun yang akan menjadi presiden baru, atau kembali sama, ini adalah sesuatu yang terpinggirkan, Prof? Mudah-mudahan ini menjadi perhatian pimpinan baru, mau presiden, mau gubernur, bupati ya. Karena seperti sudah sedikit bahas tadi, saya berulang kali dihubungi media dengan pandemi yang sudah membaik. Saya bilang pandemi kita bersyukur membaik, tapi prioritas kita pada kesehatan, prioritas pemerintah, prioritas kita anggota masyarakat harus tetap tinggi. Karena kita tahu dengan gangguan kesehatan pada pengalaman COVID semuanya jadi tidak benar. Health is not everything, but without health, everything is nothing. Baik. Kita harap memang ini adalah sesuatu yang penting dan bukan hanya kita yang bicarakan, ini adalah sesuatu yang penting, tapi juga stakeholders yang terkait. Profesor Chandra Yoga Aditama, terima kasih sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Prof. Chandra. Selamat pagi, terima kasih. Mas Arief, singkat saja, kalau kita lihat ada yang disampaikan tadi oleh Prof. Chandra, mungkin tidak ada perubahan perhatian dari siapapun yang akan menjadi pemerintah kita tahun depan kepada hal-hal ini. Ya, Leo, salah satu hal yang kalau misalnya kita secara singkat ya, yang harus kita ungkapkan adalah ini bukan kewajiban pemerintah pusat saja. Kalau kita lihat angka-angka, salah satu contoh adalah stunting ya. Bagaimana kita melihat misalnya Indonesia bagian timur, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, itu amat sangat buruk 10 indikator ini. Penanganan stunting, penanganan kusta, dan lain-lain ini merupakan hal yang pada akhirnya harus dilakukan secara giat oleh Pemprovnya. Tetapi kalau kita lihat juga di Pulau Jawa misalnya, ada sebuah provinsi Jawa Barat dengan populasi 50 juta orang, dengan angka stunting yang turun dari 24
tapi tetap ke 20,2, itu tetap tidak cukup untuk kita bisa menyongsong masa depan 2045 dengan baik. Jadi ini merupakan sebuah hal yang harus kita lakukan bersama-sama. Pemprov, pemerintah pusat, dan kita semua. Kalau melihat ini berarti pertanyaannya adalah apakah memang target pembangunan yang terpinggirkan ini kemudian akan bisa ke tengah di dalam perhelatan politik kita ini, atau memang ya kembali lagi ini akan menjadi sesuatu yang terpinggirkan. Kita akan bahas di bagian berikut, Mas Arief, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang kita mau mendengarkan juga, Mas Arief, pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat. Ada Pak Sunoto. Pak Sunoto, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Sunoto. Bang Leo dan Bang Arief. Iya. Jadi judulnya target pembangunan yang terpinggirkan. Jadi kalau target pembangunan yang terpinggirkan, yang tidak terpinggirkan apa, Mas Leo? Ya. Mungkin sekarang para pemimpin dan politisi cuman menari-nari koalisi di sana sini, tapi rakyat ujung-ujungnya diposisikan sebagai daun salam. Itu yang pertama, ya kan, artinya ikut menjadi penyedap, tapi kalau udah selesai dibuang dengan cara yang nista. Yang kedua, di Bappenas itu kan, Mas Arief, Bang Leo, kumpulannya orang-orang yang pinter, bisa merencanakan segala sesuatu secara komprehensif, integrated, proporsional, profesional, dan lain-lain. Iya, kan? Pak. Nah, jadi ini harus pelaksanaannya juga harus komprehensif. Contoh, iya kan, urusan jalan aja di mana-mana rusak, sampai hari ini tidak terselesaikan. Dan penyelesaiannya pencitraan presiden berkunjung di lokasi secara parsial, nggak akan selesai. Sekedar tarik polisinya bahwa jalan atau infrastruktur adalah polisi pusat, harus take over. Karena apa? Jalan itu, ini belum ngomong soal stunting ya, itu lempar-lemparan, Bang Leo, di ini jalan provinsi, ini jalan kabupaten, ini jalan negara, lempar-lempar nggak karu-karuan. Jadi hati-hati, ya kan, soal indikator kesehatan, indikator ekonomi segala macam, hati-hati dengan indikator, Bang Arief. Analoginya begini, kita di sebuah ruangan ber-AC dan termometer menunjukkan 16 derajat, artinya dingin dah, tapi nyatanya terasa gerah. Jadi indikator ekonomi termometernya yang harus dikalibrasi, atau memang realitanya yang memang demikian. Hati-hati, ya kan, angka-angka itu bisa di otak-atik, otak-gatuk, Pak. Iya kan. Dan yang berikutnya, hati-hati para pemimpin, iya kan. Kenapa? Ketika rakyat sekarang sudah menurunkan targetnya, ngomong sama pemerintah, "Hei pemerintah, kalau kalian tidak bisa nyeneng-nyeneng kami, nggak apa-apa. Yang penting jangan bikin jengkel kami." Itu targetnya udah diturunkan sampai ke sana, Bang Leo. Iya kan. Nah iya, hati-hati. Saddam Hussein, iya kan. Kemudian siapa lagi pemimpin yang gagah-gagah, Soekarno, Soeharto. Pada saatnya rakyat bangkit murka, siapapun pemimpinnya,
itu bisa tumbang dan akan menjadi sejarah buruk bagi generasi berikutnya. Soal kesengsaraan kemiskinan, satu lagi Bang. Ya, Ini sesuatu yang urgent, iya kan? Kok targetnya Urgent, tahun 45, iya kan? Ya. Itu Ya. sesuatu yang urgent harus diselesaikan ibarat dengkul gatel. Diapain dengkul gatel? Digaruk dan disekarang. Sekarang Bukan juga dia. tidak digaruk dan nanti minggu depan. Harus Ya. dan now. Ini Baik. target 45 itu kan mau menghindar dengan target kekuasaan periodenya. Makasih. Terima kasih Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Sunoto ada Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Salam sejahtera Pak. Ya, Silakan Pak, kalau- Pak Yunus. Menurut kami, memang bagaimanapun kegiatan program besar stunting dengan target 14% 2024 harus bisa diselesaikan, diupayakan dalam satu sistem kebersamaan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, kabupaten Yeah. kota. Itu satu. Kedua, bukan hanya hal itu saja yang terpinggirkan. Mohon izin karena saya dari pelosok Kalimantan Utara. Memang di tempat kita sudah ada 4 PLBN karena ada perbatasan. Ya. Tapi ada jalan yang akan sampai ke pelosok, itu ada 20 pemukiman yang harus dilewati, 20 desa atau kampung, dari Kabupaten Malinau, Nunukan, sampai Ya. ke perbatasan. Itu juga wajib dibangun, jangan hanya buat buka jalan. Tapi Ya. bagaimanapun kami berharap siapapun menjadi presiden ke depan, ini harus dilanjutkan. Karena Ya. ini adalah beranda terdepan kita di Malaysia. Tempat Oke. kita pergi mencari pekerjaan di sana. Mudah-mudahan dengan adanya pekerjaan yang dibangun di tempat kita, membuka lapangan pekerjaan supaya kita Baik. aman, kondusif. Dan Baik. bangunlah daerah kami yang ada di Oke. 2 kabupaten bersentuhan langsung Baik. dengan menggunakan dana pusat. Harus diperhatikan ya. Terima kasih Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara Pak untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Yunus ada Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Arif Suditomo. Selamat pagi, silakan Pak. Pendapat Anda. Iya, target pembangunan yang terpinggirkan, kalau menurut hemat saya sudah nggak kaget lagi. Karena apa? Tidak kaget. Karena apa yang disampaikan oleh Pak Suharto Monoarfa, itu saya sangat apresiasi pengakuan tulus beliau bahwa ada 10 yang termasuk dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional yang sangat memprihatinkan, itu malah menjadi tanggung jawab atau PR buat tahun 2024 Ya, ke depan. ya, Kenapa ini terjadi? Karena Presiden menunjuk seperti persoalan kesehatan, menunjuk menterinya itu orang ahli di bidang perbankan, sehingga perhatian kepada kesehatan masyarakat itu kurang gitu loh. oke. Yang kedua, kalau diharapkan seluruhnya ke APBD, saya juga paham sekali tentang APBD di daerah itu. Dia 50% itu sudah menjadi keperluan anggaran rutin, gaji pegawai dan sebagainya. 20% untuk pendidikan. Sehingga untuk kesehatan itu hampir tidak ada. Apalagi infrastruktur. Nah, kami di Kalimantan terus terang disedot hasil-hasil devisa kami dari batu bara, tetapi janji Pak Jokowi tentang membangun rel kereta sampai sekarang nggak pernah ada tuh. Belum jadi. Kemudian ingin membangun jembatan dari Batu Licin ke Kota Baru juga sampai sekarang mangkrak juga. Tapi kok kenapa anggaran dialihkan ke persoalan pembangunan kereta cepat? Padahal menurut saya kereta cepat itu tidak banget gitu. Jadi ini perlu bahan renungan bagi pemerintah. Terima kasih. Terima kasih Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Menarik ini Mas Arief kalau disampaikan bahwa tadi 3 pemirsa ya mengatakan ini bukan sesuatu yang memang populer untuk kemudian diperhatikan lebih. Lalu kalau tidak diperhatikan oleh pemerintah, oleh siapa lagi? siapa lagi yang memperhatikan? Bagaimana Mas Arief?
Ya, Leo, salah satu hal yang mungkin kita harus jelaskan kepada publik adalah bahwa salah satu dari 10 indikator yang susah dicapai di 2024 ini adalah stunting. Kalau dilihat ada beberapa misalnya ya, pembangunan puskesmas harus sampai 83% di 2024. Saya pikir itu merupakan salah satu hal yang mudah sepanjang ada duitnya ya, sepanjang ada anggarannya. Tetapi stunting ini merupakan salah satu hal yang kita harus kasih tahu pada publik bahwa ini adalah sebuah efek yang irreversible, tidak bisa diperbaiki lagi setelah anak ini kena stunting. Kalau sudah keburu stunting ya sudah begitu. Jadi selain tidak tumbuh kembang dengan baik, inteligensianya juga rendah. Dan apakah kita ingin mendapatkan sebuah kelompok yang pada tahun 2045 nanti di mana mereka tidak tumbuh dengan baik dan inteligensianya rendah, dan ini amat sangat mengkhawatirkan buat Indonesia. Sehingga kalau misalnya sekarang kita sudah mendapati bahwa Menteri Bappenas yang menyatakan hal ini, dan kita tahu Bappenas adalah sebuah institusi yang cukup bertanggung jawab atas perencanaan anggaran, dan seharusnya itu merupakan salah satu warning bahwa khususnya stunting kita masih harus mengejar kurang lebih 7% lagi untuk kita turunkan. Dan apakah itu mungkin? Karena kita tahun 2014 di saat Presiden Jokowi menjadi presiden, angka stunting kita juga cukup tinggi, 34%. Dan sekarang hampir 1 tahun lagi sebelum beliau turun dari jabatannya, kita masih harus mengejar 7%. Dan antara pesimis atau optimis, kita tetap harus mengerjakan ini. Paling tidak, kalau misalnya kita bisa menurunkan sekian persen, itu merupakan salah satu kontribusi kita. Tetapi salah satu hal yang paling penting untuk kita pahami adalah stunting ini adalah hal yang amat sangat membahayakan masa depan bangsa. Menarik juga untuk di garis bawahnya yang disampaikan Pak Sunoto tadi, Mas Arief, bahwa Indonesia punya visi emas, Indonesia emas 2045, 100 tahun kemerdekaan Indonesia, usia Indonesia. Tapi masalah yang disampaikan oleh Menteri Bappenas Suharto Mono Arfa, ini bukan masalah untuk tahun 2045 saja. Harusnya dari sekarang sudah ditangani. Tapi kembali lagi pertanyaannya, ini kan bukan sesuatu yang populer, bukan sesuatu yang seksi, untuk kemudian diperhatikan lebih, katakanlah oleh siapapun calon presiden kita untuk pemilu depan. Akhirnya kan ini akan tetap menjadi sesuatu yang terpinggirkan. Bagaimana Mas Arief? Mungkin kita juga punya dosa di sini ya. Media, bahwa tadi Pak Yoga bilang bahwa kita kerap menaruhnya di halaman 15, halaman 24. Sesuatu yang bukan prioritas ya. Dan tidak dijadikan ini menjadi sebuah topik yang seksi untuk kita secara kontinu kita address. Nah, jadi saya dalam situasi ini memang ini bukan kewajiban pemerintah pusat, pemerintah kabupaten atau kota saja gitu ya. Tapi ini kewajiban kita semua. Karena di kota besar, khususnya Jakarta dengan tingkat stunting yang sangat rendah ya, itu kita jarang lihat anak stunting setiap hari gitu ya. Jadi salah satu kepekaan yang pada akhirnya kita bisa asah adalah bahwa di sana, di Indonesia bagian timur, atau paling tidak perlu terlalu jauh di Jawa Barat, tingkat stunting masih tinggi. Dan ini merupakan salah satu hal yang pada akhirnya kita harus address bersama. LSM, pemerintah pusat, civil society, itu harus pada akhirnya peduli sama hal ini. Pertanyaan besarnya adalah, Mas Arief, setelah ada warning yang disampaikan Menteri Bappenas, apakah ini hanya berhenti menjadi sekedar warning saja, atau akan ada corrective action atau langkah lanjutan yang akan dilakukan? Kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, editorial. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Arief, langkah koreksi yang harus dilakukan setelah sinyalemen Pak Suharto ini apa? Ya, bagus ini diungkapkan oleh Bappenas, oleh Pak Suharto, dan ini seharusnya menjadi bagian dari warning yang pada dasarnya diungkapkan oleh orang dalam ya, karena Bappenas sendiri yang mengungkapkan, dan pada akhirnya kalau itu dikoreksi dalam hal penganggaran oleh Kementerian Keuangan dan langsung digulirkan dengan berbagai macam kegiatan koordinasi yang terkait dengan koordinasi antara pusat daerah, lalu juga koordinasi anggaran, karena sekarang COVID sudah lewat, dan
prioritas anggaran mungkin bisa atau seharusnya sudah bisa direfokuskan kembali kepada penanganan dari 10 target RPJMN ini. Jadi saya pikir ini merupakan salah satu hal yang tidak terlalu sulit apabila kita ingin bersama-sama memperjuangkannya, karena salah satu hal yang pada akhirnya sangat penting buat bangsa ini di tahun emas adalah bagaimana kita menghadirkan SDM berkualitas, anak-anak yang sehat dan anak-anak yang cerdas. Mungkin tidak kita akan melihat siapapun yang akan menjadi capres nanti akan mengedepankan hal-hal ini sebagai sesuatu yang mereka akan kejar supaya bisa dientaskan. Sudah pasti. Entah itu untuk mendiskreditkan pemerintah yang terdahulu atau untuk meningkatkan optimisme dia dalam hal meningkatkan elektoralnya, itu sudah pasti akan menjadi komoditas politik yang akan dinarasikan. Namun yang pada dasarnya harus kita jaga adalah komitmen mereka. Begitu mereka menghadiri atau sampai kepada tampuk puncak pimpinan, bagaimana komitmen terhadap anggaran, komitmen terhadap koordinasi dengan daerah, karena ini amat sangat penting. Ini kan bagian dari penyusunan RPJMN juga ya Mas Arief 2025-2029. Apakah ini kemudian akan menjadi tulisan saja atau memang sesuatu yang akan lebih rinci lagi dilakukan untuk memastikan bahwa angka-angka tadi akan turun dengan signifikan? Beberapa angka ya, Leo, saya pikir bukan angka yang muluk-muluk ya. Kayak misalnya seperti pembangunan Vaskes tingkat pertama gitu ya. 2022 itu 56,4%, targetnya 100%. Itu saya pikir apabila pemerintah daerah punya kemampuan untuk melakukan focusing terhadap anggaran mereka, ini salah satu hal yang amat sangat wajar untuk bisa di-achieve sampai 100%. Atau pendirian puskesmas hanya sampai 83% di tahun 2024. Bukan hal yang muluk-muluk, karena sekarang kita juga sudah mencapai 56%. Jadi ini lebih kepada bagaimana sekarang kepala daerah harus benar-benar bekerja keras untuk memanfaatkan resources yang ada untuk mencapai 10 indikator RPJMN ini. Terkait dengan RPJMN-nya sendiri, saya terus terang harus mengakui juga Mas Arief, saya tidak hafal. Saya tidak tahu apa yang ditargetkan sebenarnya, sampai kemudian Pak Soeharto mengatakan ini. Belajar dari sini artinya kan sosialisasi RPJMN ini harusnya lebih baik lagi. Bagaimana Mas Arief? Ya, kita terkaget-kaget setelah Pak Soeharto Monoarfa menyatakan ada 10 indikator RPJMN yang susah akan di-achieve sampai 2024. Dan ini dari 1 sampai 10 ini bukan indikator yang sepele gitu ya. Dari imunisasi dasar lengkap bayi, penurunan anak merokok, obesitas dewasa, dan tuberkulosis, dan itu merupakan salah satu hal yang pada akhirnya wake up call ya buat kita untuk menuntaskan hal ini, karena tanpa hal ini tuntas, kita mustahil untuk bisa menjadi bangsa yang bisa menikmati kejayaan di 100 tahun kemerdekaan. Baik, semoga visi Indonesia Emas 2045 itu bukan sesuatu yang bersifat utopia ya, tapi benar-benar kita bisa capai. Mas Arief Suditomo, terima kasih sudah hadir tempat ini. Terima kasih, pagi, Mas. Pagi. Pemirsa, kegagalan capaian 10 indikator yang sudah hampir mustahil untuk dipenuhi di tahun terakhir ini harus menjadi pelajaran untuk penyusunan RPJMN 2025-2029. Pemerintah pusat harus bisa membuat strategi yang mendorong pemerintah daerah untuk berperan lebih besar dalam memenuhi indikator-indikator itu. RPJMN baru juga harus memiliki daya tahan dengan berbagai ancaman krisis global, termasuk ancaman pandemi baru yang mungkin terjadi dan berbagai krisis karena dari iklim hingga konflik kawasan. Segala target besar itu tentunya hanya bisa dicapai dengan pondasi bangsa yang kuat, yaitu tidak lain adalah pembangunan manusia yang serius di segala lini. Mari kita mulai dari keluarga kita masing-masing, kita tingkatkan kesehatan kita. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyaksikan editorial Media Indonesia Pagi ini. Terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.